Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa pertolongan dari Allah, tanpa kesehatan yang Allah berikan kepada kita, keamanan dan taufik, maka kita tidak bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Duduknya kita hari ini, bermajelisnya kita saat ini, semuanya atas pertolongan dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kiranya kita senantiasa memuji Allah atas berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah hadis yang ke-23 dari kumpulan hadis-hadis qudsi. Hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang harapannya dengan mempelajari hadis-hadis tersebut hati kita semakin lembut, ucapan kita semakin santun, ketakwaan dan ibadah kita semakin meningkat, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-23 ini menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, makhluk manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penciptaan Nabi Adam berbeda dengan penciptaan manusia pada umumnya. Kalaulah kita, bahkan manusia secara umum, mereka lahir dengan pertemuan antara laki-laki dan wanita, adapun Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan tanpa adanya orang tua. Kalaulah kita sekarang tinggal di dunia yang fana, maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam pernah merasakan bagaimana nikmatnya tinggal di dalam surga. Maka kejadian penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam merupakan kejadian yang besar yang perlu kita telaah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari hadis yang ke-23 ini, semoga kita semakin meningkat ketakwaannya dan banyak faedah yang bisa kita amalkan di kehidupan kita. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat yang utama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau ana baca, kalau ana sebut ya Rasulullah atau Nabi atau bahkan Muhammad, maka antum jangan diam. Antum harus mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun enggak harus keras, tapi diucapkan. Karena orang yang disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersalawat, dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit, yang tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita baca dulu hadisnya. Lamma
khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan meniupkan ruh kepadanya, atosa faqala alhamdulillah fahamidallaha biiznihi. Setelah diciptakan tersebut, Nabi Adam ini bersin. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Padahal belum ada yang ngajarin Nabi Adam, tapi spontan Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Itu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Faqala lahu rabbuhu, maka berfirman Rabbnya kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yarhamukallah ya Adam. Allah menjawab, Allah mendoakan kepada Nabi Adam, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Idhab ila ulaikal malaikah ila mala'in minhum julusin. Pergilah engkau wahai Adam kepada sekelompok malaikat yang mereka sedang duduk. Fakul assalamu alaikum. Lalu ucapkan kepada mereka ketika engkau memasuki perkumpulan mereka, ucapkanlah assalamu alaikum. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kalian. Qalu, ketika Nabi Adam menyampaikan salam itu, para malaikat-malaikat yang ada di langit mengatakan, wa alaikassalam wa rahmatullahi. Malaikat menjawab, dan bagimu keselamatan serta rahmat Allah untukmu. Thumma raja'a ila rabbih. Kemudian Nabi Adam kembali kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika. Itu adalah ucapan penghormatan keselamatan untukmu wahai Adam, dan ucapan penghormatan, ucapan salam untuk anak keturunanmu nantinya. Faqala Allahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wa yadahu maqbudatani. Sedangkan kedua tangan Allah itu tergenggam saat akan berfirman kepada Nabi Adam, ikhtar ayyuhuma syi'ta. Wahai Adam, pilihlah di antara dua ini yang sedang tergenggam itu tangan Allah yang maha mulia, pilih mana yang engkau suka. Qala, maka Nabi Adam mengatakan, ikhtartu yamina rabbi. Aku memilih tangan kanan Rabbku. Wakilta yadai rabbi yaminun mubarakatun. Meskipun demikian, dua tangan Allah itu semuanya adalah kanan yang penuh dengan keberkahan. Thumma basataha. Kemudian Allah membuka tangannya. Fa idza fiha adamu wa dzurriyyatuhu. Dan dilihat di telapak tangan Allah itu terdapat Nabi Adam dan anak keturunannya. Jadi ada Nabi Adam di situ dan juga anak keturunannya. Faqala, maka melihat kejadian itu ya, kan sudah dibuka tadi tangan Allah yang maha mulia. Kemudian di dalamnya ada apa tadi? Ada apa di dalamnya? Nabi Adam dan juga keturunannya. Maka Nabi Adam bertanya, artinya bertanya kepada yang bukan beliau. Ai Rabbi ma haula'i. Wahai Rabbku, siapa mereka ini? Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, haula'i dzurriyyatuka. Inilah anak-anak keturunanmu. Fa idza kullu insanin maktubun umruhu baina ainaihi. Dan setiap manusia, setiap insan telah tertulis umurnya, usianya
di antara kedua matanya. Fa idza fihim rajulun atwa'uhum aw min atwa'ihim. Di antara anak-anak keturunan Nabi Adam tadi ada seorang laki-laki yang memiliki cahaya yang terang, cahaya yang berkilauan, berbeda dengan keturunan-keturunan yang lainnya. Qala, maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam bertanya, "Ya Rabbi, man hadza?" Wahai Rabbku, siapa kiranya orang ini? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza ibnuka Dawud." Itu adalah anak keturunanmu, yaitu Dawud alaihi salatu wassalam. Qad katabtu lahu umra arba'ina sanatan. Allah berfirman, aku telah tetapkan usia Dawud alaihi salatu wassalam adalah 40 tahun. Qala, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam berkata, "Ya Rabbi, zidhu fi umrihi." Wahai Rabbku, tambahkanlah usia dia. Qala, dzakal ladzi katabtu lahu. Kata Allah, tidak bisa. Itu adalah usia yang telah aku tetapkan bagi dia. Itu bagi Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Berapa tadi usianya Nabi Dawud? 40 tahun. Qala, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam berkata, "Ay Rabbi, fa inni qad ja'altu lahu min umri sittina sanatan." Kalau begitu, aku berikan usiaku kepada Dawud alaihi salatu wassalam 60 tahun kepadanya. Qala anta wa dzaka. Kalau begitu wahai Adam, permintaanmu dikabulkan. Jadi usiamu dipotong 60 tahun, diberikan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Qala thumma uskinal jannata masya Allah. Setelah itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam tinggal di dalam surga selama waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma uhbita minha. Kemudian Nabi Adam diturunkan dari surga. Fakana Adamu ya'uddu li nafsihi. Kemudian di dunia itu, turun dari surga itu, Nabi Adam menghitung usianya. Qala atahu malakul mauti. Hingga pada saatnya datanglah malakul maut. Faqala lahu Adam. Maka Nabi Adam berkata kepada malakul maut, qad ajilta. Sungguh engkau terburu-buru wahai malakul maut. Qad kutiba li alfu sanatin. Bukankah Allah telah menetapkan usia kepadaku 1000 tahun? Qala bala. Kata malakul maut, benar. Walakinnaka ja'alta libnika Dawud sittina sanatan. Tapi bukankah engkau telah memberikan usiamu kepada Nabi Dawud berapa tadi? 60 tahun. Fajahadat dzurriyyatuhu. Nabi Adam mengingkarinya, maka anak keturunannya pun ikut mengingkari. Wa nasiya fanasiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam lupa, maka keturunannya pun ikut lupa. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Famin yaumi idzin umira bil kitabi wasyuhud." Maka setelah kejadian itu, Nabi Adam diperintahkan untuk mencatat, untuk menulis dan mendatangkan saksi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya di juz yang kelima, nomor 3368, dan lafaz ini milik Imam Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya ala Sahihain di juz yang pertama nomor 214. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Sahihul Jami' nomor 5209.
Dari hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambil 10 faidah. Ada 10 pelajaran penting yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini, dan kita mohon taufik dari Allah, semoga kita dimudahkan untuk memahaminya dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Faidah yang pertama atau pelajaran yang pertama menunjukkan kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang pertama menunjukkan kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Menunjukkan kejadian ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Poin yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis, lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ruha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan meniupkan ruh kepadanya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pertama dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan ini merupakan keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain di antara manusia. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk yang sempurna. Artinya tidak melalui fase dari anak-anak kemudian dewasa menjadi sempurna, bukan seperti itu, tapi langsung sempurna, tampan dan tingginya 60 hasta. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an." Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta. Kalaulah satu hasta itu 30 cm, kalau 60 hasta berapa? Berapa? 30 cm. Satu hasta itu segini, dari ujung ini sampai ke siku-siku, satu hasta. Nabi Adam itu 60 hasta. Jadi berapa tingginya? Mana ini yang pakar matematika ini? Berapa? 1800 apa? Senti. Berarti 18 meter. Nah, 18 meter atau sekitar 20 meter lah mudahnya begitu. 20 meter tingginya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan tingginya Nabi Adam 60 hasta, di akhir hadisnya beliau mengatakan fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Maka nanti manusia yang akan memasuki surga, yang akan masuk ke dalam surga, tingginya seperti bentuknya Nabi Adam, yaitu tingginya 60 hasta, 20 meter. Kemudian kata Nabi, falam yazalil khalqu yankusu hatta al-ana. Kemudian tinggi 20 meter itu, 60 hasta itu terus berkurang sampai kita sekarang ini. Ya 2 meter paling tinggi. Ya, kan rata-rata kita 2 meter, 180, 170. Padahal dulu aslinya berapa kita ini? 20 meter, Masya Allah, tinggi sekali. Itu ketika diciptakan oleh Allah Nabi Adam dalam bentuk yang sempurna, yang sangat tinggi sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam. Ya tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam, keluarlah keturunan-keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari punggung tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya, beliau mengatakan, "Lamma khalaqallahu Adam
ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, masaha dhahrahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya. Ya, jangan ditanya bagaimana pengusapannya, karena ini adalah Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Sebagian para ulama-ulama syuruh ya menyebutkan ya, mentakwil ya, sebagian mereka yang dimaksud dengan mengusap artinya malaikat yang mengusap. Tapi ini menyelisih zahir hadis. Maka kami cenderung pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengusap. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana pengusapannya karena tidak ada keterangannya. Ketika diusap oleh Allah Subhanahu wa taala punggung Nabi Adam setelah diciptakan, fasaqata min dhahrihi kullu namasatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Maka keluarlah anak-anak keturunan Nabi Adam, ruhnya ini ya, bukan jasadnya, ini masih ruhnya. Anak-anak keturunannya keluar, ruh-ruh anak-anaknya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tegaknya hari kiamat. Kira-kira kita waktu itu ada nggak ya? Ada apa enggak? Ada. Hadisnya sahih. Hadis Tirmidzi dan Hakim dan disahihkan oleh Syalbani. Ini kan kita nggak tahu. Diberitakan oleh Nabi SAW bahkan oleh hadis qudsi. Kejadian dulu yang mungkin kita tidak tahu, bahkan kita tidak ingat. Tapi semua itu dulu pernah terjadi. Itulah yang disebut dengan alam ruh atau alam arwah. Jadi kita diciptakan melalui pengusapan punggung Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika diusap ya, setelah diusap itu keluarlah keturunan Nabi Adam termasuk kita ya. Keluarnya anak-anak Nabi Adam, anak keturunannya itu seperti sekumpulan semut kecil-kecil. Banyak begitu. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian untuk manusia. Dan untuk memperkuatnya, selain kesaksian itu terjadi ketika di alam ruh, ya tadi itu ya, waktu pengusapan, maka Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan hujahnya atas manusia. Dengan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab untuk apa? Agar nanti hari kiamat tidak ada manusia yang membantah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa mereka dihukum di dalam neraka? Itu tidak ada hujah bagi mereka. Karena 3 alasan. Yang pertama, dulu mereka telah dimintai kesaksian ketika di alam ruh, dan Allah telah mengutus para rasul. Dan yang ketiga, Allah telah menurunkan kitab. Kalau ada orang yang masih masuk ke dalam neraka, maka tidak ada yang disalahkan kecuali dirinya sendiri. Sekali lagi, kejadian keluarnya ruhnya anak-anak Nabi Adam itu bersamaan dengan kejadian pengambilan kesaksian manusia, ruhnya manusia waktu itu semuanya, baik dia mukmin atau kafir nantinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhrihim." Ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam alaihi salatu wassalam min zuhrihim, dari tulang sulbi mereka, dari punggung mereka. Dzurriyyatahum, yang keluar yaitu anak-anaknya, anak-anak keturunan Nabi Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, maka setelah mereka keluar, maka mereka dimintai persaksian atas diri mereka sendiri. Itu mereka diminta untuk bersaksi ketika itu. Apa persaksiannya? Alastu birabbikum. Allah bertanya untuk seluruh anak-anak Adam tadi, yang kecil-kecil tadi itu, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Serempak, kompak semuanya mengatakan, qalu bala syahidna. Benar wahai Rabb kami menjadi saksi.
Semuanya mengatakan begitu. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa Allah minta persaksian ketika itu? Ketika awal-awal penciptaan ruh manusia, agar jangan sampai kalian mengatakan ketika hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Kami terhadap kejadian itu adalah orang-orang yang lalai. Ya, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak pernah mengatakan apa-apa. Jangan sampai ada pernyataan seperti itu. Ayat yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan hadis tadi atau ayat tadi, surat Al-A'raf ayat 172 dan 73. Beliau mengatakan akhadallahul mitsaqa. Allah mengambil kesaksian min dhahri Adam bina'man, ketika yaitu dari punggung Nabi Adam, bina'man, kejadian itu terjadi di Na'man. Apa itu Na'man? Yakni Arafah, yaitu di padang Arafah. Jadi buminya sudah ada atau belum? Buminya sudah ada atau belum? Sudah ada. Kejadian itu kejadiannya di Arafah, yaitu di Na'man. Bagaimana? Wallahu alam. Tapi itu adalah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha. Maka keluarlah dari sulbi, yaitu dari punggung Nabi Adam, anak-anak keturunannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan diciptakan sampai tegaknya hari kiamat. Fanatharahum baina yadayhi kadzarri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan, menebarkan mereka di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzarri, seperti adzarri. Dzarri adalah bentuk jamak yang artinya semut, sengkumpulan semut. Jadi bentuknya itu kecil-kecil seperti sekumpulan semut. Tsumma kallamahum. Setelah keluar ya dari apa nama? Dari apa tadi? Punggungnya Nabi Adam seperti apa? Semut ya, sekumpulan semut. Tsumma kallamahum, kemudian Allah berfirman kepada mereka. Qala alastu birabbikum. Allah berfirman, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Kata mereka, benar dan kami mempersaksikannya. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza fa'ilin. Dilakukan itu semua, jangan sampai manusia mengatakan pada hari kiamat, kami adalah orang-orang yang lalai. Kami tidak pernah mengatakan itu. Au taqulu innama asyraka abauna. Atau jangan sampai pada hari kiamat kelak, ketika seorang akan dimasukkan ke dalam neraka, dia mengatakan sesungguhnya kesyirikan bapak-bapak kami min qablu, yang sebelumnya, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami hanyalah anak setelah mereka. Maksudnya mereka itu gini, kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah bapak kami yang melakukan kesyirikan lebih dulu dan kami hanya ngikut bapak-bapak kami, begitu. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Apakah kami akan dibinasakan dengan perbuatan orang-orang dulu yang telah salah? Jadi jangan sampai ada orang yang berhujah begini, kami ini hanya ikut agamanya orang tua kami, nenek moyang kami. Kami hanya ngikut, seharusnya mereka yang dimasukkan, bukan kami. Karena kami hanya sekedar ikut ajaran mereka. Maka dibantah oleh Allah, bukankah dulu kalian telah menyaksikan bahwasannya yang jadi Rabb siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian melakukan kesyirikan begitu? Kan kalian sudah menyaksikan Allah sebagai Rabb, mengapa kalian melakukan kesyirikan? Jadi kembali lagi bahwa kejadian keluarnya roh itu bersamaan dengan kejadian pengambilan persaksian manusia bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabb yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Sehingga semua bentuk kesyirikan itu karena seorang menyelisihi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menyelisih janji, patut nggak dia mendapatkan hukuman? Misalnya ada orang mengatakan, saya akan membayar atau saya akan mengembalikan uang 1 juta hari ini. Kemudian dia menyelisih janji, patut nggak dia kena hukuman? Patut apa tidak? Layak apa tidak? Layak, karena dia menyelisih janjinya. Kenapa orang yang melakukan kesyirikan dihukum? Karena mereka menyelisih persaksian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan persaksiannya? Kapan persaksiannya? Antum kok masih bingung? Paham nggak dengan ceritanya tadi? Kapan persaksian itu terjadi? Ketika di alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan Adam melalui pengusapan punggung Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Taib, itu pelajaran yang pertama ya, kejadian penciptaan Nabi Adam yang ada kegiatan, ada momentum penting yaitu persaksian kita saat itu. Kemudian pelajaran yang kedua, anjuran untuk mendoakan orang bersin yang mengucapkan hamdalah. Anjuran untuk mendoakan orang bersin yang mengucapkan hamdalah. Poin yang kedua ini terambil dari potongan hadis Atosah, Nabi Adam itu bersin. Qala alhamdulillah. Spontan Nabi Adam mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fahamidallaha biiznihi. Nabi Adam memuji Allah dengan izinnya. Faqala lahu rabbuhu. Maka Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mendoakan Nabi Adam. Yarhamukallah ya Adam. Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Ini yang mengucapkan siapa? Allah. Didoakan semoga Allah yang makan merahmati Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama-ulama syuruh ya, ulama pensyarah hadis menjelaskan hadis ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya yang mulia, maka organ, tadi kan penciptaan Nabi Adam kan tidak melalui proses, langsung jadi manusia utuh, tingginya berapa? 60 hasta. Setelah selesai itu prosesnya, meskipun ada cerita ya, ada tanah kemudian dikeringkan, ada beberapa cerita. Di antara ceritanya dibawakan oleh ulama-ulama syuruh, ulama-ulama pensyarah hadis, bahwa organ yang pertama kali berfungsi setelah Allah meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam ada dua. Yang pertama mata, yang kedua hidung. Ketika hidungnya berfungsi, maka ketika itu Nabi Adam itu bersin. Bersin Nabi Adam. Tapi sayang ya, Ana tidak membawakan ini dalam syarah hadis karena ulama itu tidak menyebutkan dalilnya. Ya, jadi kita tawakuf, kita mendiamkan karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Tapi disebutkan oleh para ulama-ulama syarah. Jadi akhirnya kan nyambung. Kenapa kok bersin? Karena itu adalah satu dari dua organ yang pertama kali berfungsi ketika Nabi Adam itu ditiupkan ruh kepadanya. Dari potongan hadis ini, maka di antara bentuk adab di dalam Islam, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam kitab beliau Durusul Muhimmah li'amatil ummah, di antara bentuk adab di dalam Islam adalah membaca hamdalah setelah bersin dan mendoakan orang yang bersin setelah mengucapkan hamdalah. Jadi pelajaran kita adalah, tolong kalau antum mau catat ya, mulai sekarang biasakan kalau bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Dan biasakan pula di majelis kita ini, kalau ada yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah agak keras, alhamdulillah gitu, maka antum jangan diam saja, tapi antum harus ucapkan apa? Yarhamukallah. Antum lihat Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh pahala,
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pahala, yang menciptakan surga saja mengucapkan apa? Yarhamukallah. Padahal Allah tidak butuh pahala. Itu mengucapkan demikian. Ini menunjukkan ucapan itu bukan ucapan yang sederhana, tapi ucapan yang perlu kita biasakan, terutama sebagai seorang talibul ilmi, sebagai orang-orang yang belajar ilmu agama, maka hendaknya perkara-perkara seperti ini tidak disepelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Idza atasa ahadukum," apabila bersin salah seorang di antara kalian, "falyakul alhamdulillahi ala kulli hal." Maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini bentuk lain ya. Jadi antum bisa mengatakan alhamdulillah, juga bisa mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Falyakul akhuhu aw sahibuhu, maka temannya yang mendengar ucapan alhamdulillah tadi, hendaknya dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa yaqulu huwa, dan hendaknya orang yang tadi bersin mengatakan kepada orang yang mengucapkan yarhamukallah, yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Coba kita ulang dulu. Yang bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah, atau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sedangkan yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Coba ya, kalau di majelis kita kan kadang ada yang bersin itu. Maka kita harus spontan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Dan ucapannya dulu pada zaman Al-Imam Al-Barbahari, ucapan yarhamukallah ini sempat menggetarkan Baghdad. Ketika Imam Al-Barbahari membuka majelis ilmunya, dihadiri oleh puluhan ribu murid-muridnya. Itu nggak ada mic zaman itu. Ketika membacakan ilmu, bersin Imam Al-Barbahari, hacing begitu. Dan beliau mengatakan alhamdulillah. Ribuan juta murid itu spontan mengatakan apa? Yarhamukallah. Yang ucapan itu seperti guntur di siang hari, yang terdengar sampai ke telinga khalifah. Ya memang khalifahnya nggak jauh sih. Jadi sebelahnya itu majelis, sebelah sana itu khalifahnya. Jadi kayak semacam alun-alun begitu. Itu dekat dengan khalifah. Jadi sampai terdengar di telinga khalifah. Jadi yang mendengar alhamdulillah mengucapkan apa? Yarhamukallah. Sedangkan yang bersin kembali mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Masyaallah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, seorang ulama ahlul hadis yang pertama kali membuat istilah hasan dalam dunia hadis. Jadi imam ulama ahlul hadis yang membuat istilah hasan di dalam dunia hadis adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Sehingga jangan kaget ya, pada masa Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan ulama-ulama yang pada masa beliau tidak ada istilah hadis kecuali sahih, dhaif, sahih, dhaif, sahih, dhaif. Pada masa Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi berpikir, kalaulah hadis-hadis dhaif itu dibuang, maka kita akan kehilangan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Tirmidzi membuat istilah poros tengah dalam dunia hadis, yaitu dengan istilah hasan. Jadi hadis itu terbagi tiga, jadinya ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang hasan. Istilah hasan itu pertama kali siapa yang buat? Imam Tirmidzi. Sehingga jangan kaget ya, Tirmidzi sering mengatakan ketika menutup perkataannya di dalam sunannya Al-Jami' As-Sahih, beliau mengatakan qala Abu Isa, itu Imam Tirmidzi, hadzal hadis hasanun, atau terkadang beliau mengatakan hadzal hadis hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi istilah hasan itu baru dikenal dalam masa Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Yang menarik bukan itu ya, itu biasa. Yang menarik adalah Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Sunannya pernah menyebutkan kisah yang sangat indah. Kisahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika Abdullah bin Umar ini mendengar ada seorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Jadi orang itu bersin sambil mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling semangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau spontan mengatakan kepada orang ini, laisa hakadha alimna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti ini kami diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin. Enggak seperti ini aturannya. Bagaimana aturannya? Kami diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam berbagai keadaannya. Jadi luar biasa. Ternyata ucapan alhamdulillah itu sudah biasa di kalangan para salaf, di kalangan para sahabat, sampai-sampai seorang yang menyelisih ucapan itu, sahabat selevel Abdullah bin Umar sendiri yang harus meluruskannya, yang harus menegurnya. Seandainya Abdullah bin Umar hidup pada zaman sekarang, kemudian melihat banyak orang yang bersin di mana-mana tidak mengucapkan alhamdulillah, mungkin Abdullah bin Umar akan datang kepada orang ini dan mengatakan, laisa hakadha alimna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat tidak diajari Nabi seperti ini. Habis bersin diam aja. Harusnya mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya seandainya Abdullah bin Umar hidup ya. Cuman kasihan. Kalau beliau hidup kayaknya capek nanti. Terlalu banyak orang yang harus diingatkan ya. Maka di antara pelajaran penting, semoga dari pertemuan malam hari ini kita istiqamah dalam mengucapkan alhamdulillah setelah bersin dan mendoakan yarhamukallah bagi saudara kita yang mengucapkan alhamdulillah. Kalaulah ada seorang yang bersin lebih dari 3 kali, maka cukup ya, kita tidak mendoakan terus yarhamukallah. Ya, berarti dia lagi flu. Ya, lagi pilek dia. Maka kalau jadi 3 kali sudah berhenti, tidak didoakan yarhamukallah terus. Taib. Sudah isya ini? Belum ya? Taib, kita tambah 1 poin lagi. Poin yang ketiga, anjuran untuk melebihkan dalam menjawab salam. Anjuran untuk melebihkan dalam menjawab salam. Faidah yang ketiga terambil dari potongan hadis, idhab ila ulaikal malaikah. Pergilah wahai Adam kepada para malaikat, ila malain minhum julusin, yang sedang duduk. Fakul assalamu alaikum, katakanlah kepada malaikat itu assalamu alaikum. Qalu wa alaikassalam wa rahmatullah, dan para malaikat pun mengatakan wa alaikumussalam atau wa alaikassalam wa rahmatullah. Thumma raja ila rabbih faqala inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Itu adalah ucapan penghormatan bagimu dan bagi anak keturunanmu. Dari poin itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faidah bahwa disunahkan bagi kita untuk melebihkan ketika menjawab salam. Kalau mengucapkan salam dijawab, anak pikir antum sudah biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah biasa. Poin penekanannya bukan di sini, yaitu lebihkan ketika antum menjawab salam. Itu penekanannya. Kadang kan kita masih seringnya sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, mulai sekarang biasakan melebihkan. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa di ayat yang ke-86. Allah berfirman, "Idza huyyitum bitahiyyatin", apabila kalian diberi salam penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha aw rudduha, dengan yang lebih baik atau minimal yang serupa dengannya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan segala sesuatu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, kalau kita ini mendapatkan ucapan salam,
diperintahkan untuk apa? Bi ahsana minha, dengan ucapan yang lebih dari itu, au rudduha. Rudduhanya nomor 2. Atau minimal ya, kalau lagi malas, lagi sariawan ya waalaikumsalam. Tapi kalau sehat walafiat itu ditambahkan, harusnya begitu. Maka disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Imam Bukhari ya, dalam riwayat yang lain sangat tegas faidahnya disebutkan, qala assalamu alaikum. Nabi Adam pun mengatakan assalamualaikum kepada para malaikat. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Ya, malaikat itu mengatakan keselamatan untukmu wa rahmatullah. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi fazaduhu wa rahmatullah. Malaikat itu memberikan tambahan kata wa rahmatullah. Jadi kalau seorang itu memberikan salam kepada kita assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, jawabannya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jawabannya gimana? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, berhenti. Ini baru rudduha. Kenapa ya? Karena nggak ada lagi riwayat yang lebih dari itu. Jadi tolong yang WA pakai salam ya, assalamualaikum, maka antum simpen template-nya. Jawabannya minimal waalaikumsalam warahmatullah. Biasakan, dan ini doa. Malaikat saja tidak letih ya mengucapkan doa kepada kita. Maka kenapa kita pelit mengucapkan doa kepada saudara kita? Dan itu perlu dibiasakan. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum, kita mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Seperti jadi, tolong poin yang ketiga, lebihkan di dalam menjawab salam. Kalau salamnya via WA perlu dilebihkan nggak? Via tertulis maksud anak? Perlu. Ucapan lisan sama dengan ucapan tulisan. Makanya kalau salam pun jangan disingkat ya. ASS WRWB. Ini ucapan satu paragraf ditulis lengkap, doanya dia pelit banget. ASS WRWB. Padahal intinya doa. Makanya ketika ditulisan maka jangan disingkat, terutama doa ya, dan sholawat Nabi SAW jangan disingkat pula. Baik, kita tambah dengan poin yang keempat ya. Atau faedah yang keempat, kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kanan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kanan. Poin yang keempat ini terambil dari potongan hadis faqalallahu lahu wa yadahu maqbudatani. Allah berfirman kepada Nabi Adam sedangkan kedua tangannya waktu itu menggenggam. Ikhtar ayyuhuma syi'ta. Pilihlah di antara dua itu mana yang kau suka wahai Adam. Qala ikhtartu yaminu rabbi. Nabi Adam mengatakan yang aku pilih tangan Rabbku yang kanan. Kemudian ada redaksi di situ. Wakilta yadai rabbi yaminun mubarakatun. Dan dua tangan Allah yaitu Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang itu yaminun mubarakatun. Dua-duanya kanan dan penuh dengan keberkahan. Tsumma basata, kemudian Allah membukanya, fa idza fiha Adamu wa dzurriyyatuhu, dan di dalamnya ada Adam dan keturunannya. Ahlussunnati wal Jamaah sebagai salah satu akidah mereka mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala punya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala itu kedua-duanya kanan, yang tentunya tidak sama dengan tangan makhluknya. Jadi tidak boleh kita menanyakan bagaimana bentuknya, kita harus meyakini tangan Allah itu kanan dan tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Selesai.
Jadi tidak perlu banyak dipertanyakan. Cuman ada faedah yang kita ambil bahwa kita tahu kedua tangan Allah adalah tangan kanan. Baik, kita dengarkan adzan dulu sebelum masuk di faedah yang kelima dan seterusnya. Sudah Isa? Belum? Sudah. Baik, kita dengarkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada poin yang ke-5 dan seterusnya, kita coba murajaah 4 poin yang sudah kita keluarkan dari hadis yang mulia tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa faedah yang pertama? Menunjukkan kejadian ketika penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang kedua, mendoakan orang yang bersin yang mengucapkan apa?
hamdalah. Ya, kalau enggak alhamdulillah enggak. Ya. Makanya kalau alhamdulillah agak dikeraskan. Ya, bukan kita pengen pamer, tapi supaya ada orang yang mendoakan kita. Yang ketiga apa? Anjuran dalam melebihkan, ya. Penekanannya melebihkan dalam menjawab salam. Yang keempat, kedua tangan Allah adalah kanan, yang tidak sama dengan makhluknya. Taib. Sebelum kita teruskan, ya, perlu kita murojaah yang berhadiah ini supaya lebih banyak faidah yang terambil. Selain faidah keilmuan, ada faidah hadiah ini. Taib. Yang pertama, berapa tingginya Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Ya. Sebentar. Untuk Bapak dulu, Bu, ya. Yang belakang. 60 hasta. Silakan Bapak-bapak. Yang belakang tadi afwan. Ada siwak, ada apa ini, Mas? Sabun bidara. Nah, silakan dipilih. Nah, faidah tambahan ini. Sabun, taib. Sepertinya ibu-ibu juga pingin ini. Silakan ditulis, Bu. Oh, subhanallah, sudah ada yang masuk. Silakan ditulis bagaimana gambaran rohnya anak keturunan Nabi Adam ketika dikeluarkan dari tulang punggungnya Nabi Adam untuk ibu-ibu. Ditulis, Bu, ditulis. Ya, karena kita nggak tahu. Jangan-jangan nggak jawab tapi ikut ambil hadiah kan? Nggak tahu gitu. Tulis ya, atau kasih nama begitu. Nanti kita kembalikan dengan hadiah bagi yang benar. Taib. Oh, masya Allah, langsung ada jawabannya nih. Ada lagi? Oh, kalau ibu banyak biasanya. Sudah, Bu, 2, Bu, ya. Oh, ini nggak ada namanya ini. Baik, satunya siwak yang panjang ini, satunya sabun. Ya, silakan, Mas. Ya, mungkin dikembalikan. Baik, pertanyaan untuk bapak-bapak kalau begitu. Kapan terjadinya persaksian roh manusia terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Ketika di alam roh. Iya, ada lagi jawaban lebih tepat? Nabi Adam. Taib, masya Allah. Silakan. Ya, sama-sama benar ya. Dua-duanya. Silakan. Ada siwak, ada daun bidara. Sisa satu, Mas ya. Atau apa? Yang ini. Wah, iya, kamu. Ambil ya, silakan. Siap. Oh, tinggal satu, daun bidara. Taib, pertanyaan yang terakhir. Yang untuk daun bidara tinggal satu. Siapa di antara antum yang ikhwan ya, yang hari ini sudah mendoakan saudaranya yarhamukallah? Hari ini aja, hari ini. Antum, wah subhanallah, lebih dulu sana kayaknya. Silakan. Itu fadl diantarkan. Ya, subhanallah. Iya. Wa iyyakum. Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah yang lain meskipun nggak dapat hadiah tetap dapat pahala ketika diamalkan, dan semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Baik. Kita masuk pada poin yang kelima. Faidah yang terambil dari hadis ini bahwa ajal kematian manusia telah ditetapkan. Ajal kematian manusia telah ditetapkan. Pelajaran kelima ini terambil dari potongan hadis. Faqala ay rabbi ma haula'i. Nabi Adam bertanya kepada Allah, siapa mereka ini? Faqala, maka Allah berfirman, haula'i dzurriyyatuka. Itu adalah anak keturunanmu. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, fa idza kullu insanin, dan setiap manusia, maktubun umruhu baina ainaihi, telah tertulis usianya di antara kedua matanya. Ketika usia itu telah sampai, ajal itu telah sampai, habis hari-hanya, jangankan kita, Nabi Adam saja itu didatangi malaikat maut.
Artinya menunjukkan bahwa ajal itu ketika tiba tidak bisa diundurkan meskipun hanya sesaat. Dan meskipun itu seorang nabi sekalipun, meskipun sebaik atau manusia yang pertama kali Allah ciptakan, itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Allah berfirman bahwa ajal itu tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Yunus, walikulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu memiliki ajal masing-masing. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Sudah hari waktu kematiannya, maka dia akan meninggal dunia. Tadi ajal itu diletakkan di mana oleh Allah? Ditulis di mana? Di antara dua mata. Jadi bersatu dengan jasad manusia. Sehingga sebenarnya ajal itu dekat dengan manusia. Meskipun orang bersembunyi di benteng, di tempat yang paling tersembunyi, kematiannya itu di situ. Ajalnya ada di situ. Tinggal nunggu kapan kejadian ajal itu datang. Jadi semacam ada alarm begitu. Kemanapun itu melekat pada dirinya. Sehingga meskipun seorang bersembunyi di benteng, bukan ajalnya yang masuk, tapi ajal itu sudah bersama dengan dirinya. Kemanapun, dimanapun dia bersama dengan ajal, tinggal apakah ajalnya habis atau tidak. Maka Allah berfirman menegaskan bahwa bukan benteng yang melindungi seorang dari kematian, bukan tameng yang menjadikan umur seorang panjang, tapi kalau ajal datang, pelindung sekuat apapun tidak bisa menolak adanya kematian, karena memang kematian itu bersama dia. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, ayyuma takunu, aynama takunu, yudrikumul mautu, dimanapun kalian berada, maka kematian akan mendapati kalian, walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kalian bersembunyi di balik benteng yang tinggi lagi kokoh. Karena sebenarnya dia sendiri yang di benteng itu sudah ada ajalnya. Ajalnya di mana? Di antara dua matanya. Ya meskipun di benteng kan matanya masih di dalam benteng. Jadi dia akan tetap meninggal ketika memang sudah waktunya datang. Sehingga ini menjadi ibrah buat kita, jangan merasa aman dari kematian. Jadi sakit, kecelakaan, musibah itu hanya penyebab. Betapa banyak orang yang sakit puluhan tahun tidak mati, meskipun dengan penyakit yang ganas sekalipun. Betapa banyak orang kecelakaan masih selamat, meskipun dengan kecelakaan yang hebat, karena memang belum datang ajalnya. Ketika ajalnya datang, duduk saja bisa meninggal, tidur malam bisa meninggal, karena memang ajalnya sudah datang. Itu semua yang sekedar penyebab yang menjadikan rohnya keluar. Ya, taib. Itu poin yang kelima. Semoga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kematian kita diberikan kematian yang husnul khatimah, dan jenazah kita disolati oleh 40, 100, bahkan ribuan kaum muslimin, yang semoga semuanya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 40 orang, minimal 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, maka syafaat mereka akan sampai kepada jenazah. Dan barang siapa yang disolatkan 100 orang, maka wajibat alaihil jannah, yaitu dia wajib mendapatkan syafaat dari orang-orang yang hadir di di salat jenazah tersebut. Syekh Albani rahimahullah taala menghasankan satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kedua kitab hadis mereka, yang dihasankan oleh Syekh Albani hadis itu, yaitu kisah ketika ada seorang sahabat dari Madinah yang dia meninggal di Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar, seandainya orang ini meninggal bukan di tanah kelahirannya. Seandainya orang ini meninggal bukan di tanah kelahirannya. Jadi orang Madinah meninggal di mana? Di Madinah. Maka para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Kenapa seorang itu
Kenapa engkau sebutkan seandainya orang ini tidak meninggal di tanah kelahirannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang yang meninggal bukan di tanah kelahirannya, jarak tempat dia meninggal sampai tempat kelahirannya akan dihitung sebagai pahala di surga. Itu akan dihitung sebagai jarak yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Ini diantara keutamaan orang yang meninggal bukan di tanah kelahiran. Ya, keutamaan. Dan hadisnya hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala di dalam Sahihul Jami' dan di beberapa kitab-kitab yang lainnya. Tapi yang jelas kematian bisa menjumpai seorang pun di mana dia berada. Baik, kemudian yang keenam para jemaah rahimani wa rahimakumullah, usia Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah 100 tahun. Usia Nabi Daud alaihi salatu wassalam adalah 100 tahun. Disebutkan ya, pelajaran ini terambil dari poin hadis, fa idza fihim rajulun adwa'uhum aw min adwa'ihim. Di antara anak-anak keturunan Nabi Adam itu ada laki-laki yang paling berkilau cahayanya, yaitu qala ya rabbi man hadza. Nabi Adam bertanya, siapa orang ini wahai Rabbku? Qala hadza ibnuka Daud. Ini adalah putramu yaitu Daud alaihi salatu wassalam. Qad katabtu lahu umra arba'ina sanatan. Aku menetapkan baginya usia 40 tahun. Qala ya rabbi zidhu min umrihi. Zidhu fi umrihi. Wahai Rabbku, tambahkan usia dia. Qala dzaka alladhi katabtu lahu. Kata Allah, enggak bisa. Ini sudah aku tetapkan bagi Nabi Daud 40 tahun. Ai rabbi fa inni qad ja'altu lahu min umri sittina sanatan. Kalau begitu aku tambahkan usiaku 60 tahun untuk Daud alaihissalatu wassalam. Qala anta wadaka. Kalau begitu permintaanmu dikabulkan. Dari potongan hadis ini kita tahu bahwa usia Nabi Daud itu 100 tahun. Karena diterima kan permintaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Siapa Nabi Daud? Nabi Daud adalah salah satu nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Daud ini bapaknya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Usianya berapa tadi Nabi Daud? Usianya Nabi Daud 100, istrinya Nabi Daud pun 100. Setiap tahun berapa kali nikah beliau? Wallahu a'lam. Ya nggak tahu kan. Yang jelas usianya 100 dan istrinya 100. Menurut pendapat ala qauli rajih, menurut pendapat yang kuat. Nabi Daud alaihi salatu wasallam punya kelebihan, tangannya itu bisa melunakkan besi. Dan dari situlah beliau mencari nafkah. Jadi bukan hanya meminta kepada Allah mujizat, tapi beliau bekerja dengan tangannya. Dan Nabi Daud alaihi salatu wasallam berusaha taqarrub ilallah dengan melakukan salat di 1/6 waktu malam dan 1/3 waktu malam dan bangun di 1/6-nya. Dan beliau puasa 1 hari, berbuka 1 hari yang disebut dengan puasa Daud. Nabi Daud ini termasuk nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Artinya bukan nabi-nabi awal. Termasuk kelompok yang akhir. Sehingga usianya pun mengikuti kelompok usia-usia manusia akhir zaman. 60 sampai 100 tahun rata-rata. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya. Jadi di antara cara ulama ya di dalam mensyarah hadis itu ada namanya jam'ut turuk, mengumpulkan semua jalan periwayatan sehingga hadis yang sederhana, yang ringkas redaksinya dijabarkan, disyarah dengan hadis-hadis yang semakna yang lebih luas. Itu digunakan oleh para ulama dan kita menggunakan pola itu di dalam menyusun buku syarah hadis qudsi ini. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya masih dalam kisah itu, faqala ya rabbi man hadza. Nabi Adam bertanya, wahai Rabbku, siapa laki-laki ini? Qala hadza ibnuka Daud. Ini adalah anakmu Daud. Di dalam riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya, disebutkan di sana ada kata-kata begini, yakunu fi akhiril umami. Nabi Daud adalah nabi umat terakhir.
Maksudnya itu bukan nabi akhir zaman ya, bukan nabi penutup, tapi termasuk kelompok nabi-nabi akhir di kalangan nabinya Bani Israel. Ya, karena setelah itu akan keluar Nabi Sulaiman dan Nabi Isa, baru Nabi Musa, Nabi Isa yang terakhir ya, sebagai penutup nabi di kalangan Bani Israel. Qala Adam kam ja'alta lahu min umrihi, berapa usia dia ya Allah? Allah menjawab, qala, berapa engkau jadikan usia dia dari usianya? Siti nasanah, dia mengatakan Siti nasanah 60 tahun dalam riwayat ini. Faqala ya Rabbi, kemudian ada mengatakan ya Rabbi zidhu min umri arba'ina sanah, dibalik, tambahkan dari usiaku 40 tahun. Kalau tadi riwayat kita kan 40 itu asal, ditambah berapa? 60. Kalau yang ini 60 asal, 40 tambahannya. Terlepas asalnya 40 atau 60 tambahannya, yang penting, ini yang penting, hatta yakunu umruhu mi'ah. Total usia Nabi Daud adalah 100. Itu intinya. Makanya faedahnya kita tidak sebutkan usianya 40 tambah 60, bukan itu faedahnya. Kita katakan total usia Nabi Daud berapa? 100. Karena itu nilai ending. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, idan yuktab wa yukhtam fala yubaddal. Kalau begitu, aku tetapkan, aku tutup, fala yubaddal, dan tidak bisa berubah lagi. Artinya tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi kalau ditanya usianya Nabi Daud berapa? 100, sudah. Antum bilang aja 100. Gak usah pakai cerita 40 tambah 60, 60 tambah 40 ya, malah ribet nanti. Baik, faedah yang ketujuh sekarang. Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga. Faedah yang ketujuh, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga. Poin ini terambil dari potongan hadis qala thumma uskinal jannata. Kemudian Nabi Adam tinggal di dalam surga, masya Allah, selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Thumma uhbita minha. Kemudian Nabi Adam dikeluarkan atau diturunkan dari surga. Ini menunjukkan ya, kata uhbita itu artinya turun ke bawah, mirip dengan nazala. Ya, uhbita, jadi menunjukkan surganya di atas, turunnya ke bawah. Secara bahasa begitu. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Adam itu pernah tinggal di surga dan kemudian dikeluarkan dari surga. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan? Nabi Adam dikeluarkan atas propaganda godaan iblis kepada beliau dan istrinya. Itu penyebabnya. Itu menjadi sarana penyebab keluarnya Nabi Adam dari surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, kisahnya yang asalnya tinggal di surga kemudian dikeluarkan. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan dikatakan, kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ya, meskipun para ulama akidah berbeda ya, apakah itu surga yang akan kita tempati setelah hari kiamat nanti, ataukah bagian bumi yang indah saja. Tempatnya sudah di bumi tapi bukan di surga yang hakiki, begitu maksudnya. Itu perbedaan para ulama. Wa kullu minha ragadan haitsu syi'tuma. Lakukan sekehendak kalian, makanlah sekehendak kalian, wala taqrab hadhihi syajarah, dan janganlah kalian mendekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha, ini penyebabnya. Dan syaitanlah yang menggelincirkan mereka berdua. Jadi bukan Nabi Adam minta keluar, tapi karena ketergelinciran itu. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi.
Sehingga akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari kehidupan sebelumnya, dari kenikmatan surga. Wa qulna bitu, dan dikatakan turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu, nanti kalian di dunia akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan di bumi ada tempat tinggal untuk kalian. Wa mata'un ilahin, dan terdapat kesenangan sampai waktu yang ditentukan, itu sampai ajal kalian datang. Dari sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasannya Nabi Adam itu keluar karena godaan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim pernah menyebutkan bahwa Nabi Adam ini didebat oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Musa, wahai Adam, kenapa engkau melakukan sebuah kesalahan yang menjadikan kita semua keluar dari surga? Ini pertanyaannya Nabi siapa? Nabi Musa. Artinya ingin mengatakan kenapa kau berbuat salah yang dampaknya itu massal gitu. Semuanya keluar dari surga. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, kenapa engkau mengingkari sesuatu yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Keluar, seolah-olah begini ya, keluarnya aku dari surga itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala melalui godaan dari iblis kepada aku. Jadi semua sudah takdir, tidak ada yang perlu disesali. Sehingga Rasulullah di akhir hadis mengatakan Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa di dalam masalah hujjah, di dalam masalah berdalil. Jadi Nabi Adam itu ya ditakdirkan keluar, meskipun tadi keluarnya karena godaan dari iblis, laknatullah alaih. Dan iblis itu berdusta ya, mengatakan bahwa pohon ini adalah pohon yang menjadikan kekal, kemudian tidak berhasil, akhirnya melalui Hawa, dan akhirnya mereka memakan pohon itu, dan terbukalah aurat mereka sehingga mereka menutupi auratnya dengan warakil jannah, dengan daun yang ada di surga. Taib, kapan Nabi Adam dikeluarkan atau diturunkan ke dunia? Nabi Adam dikeluarkan dari surga turun ke dunia pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Sebagaimana hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan hari Jumat. Beliau mengatakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang ada matahari terbit adalah hari Jumat. Jadi kalau bisa yang sudah biasa baca Quran hari Jumat spesial, baca Qurannya tambah Al-Kahfi atau minimal Al-Kahfi yang cukup panjang itu. Yang sudah biasa sedekah hari biasa, maka hari Jumat harus spesial karena ini hari spesial. Yaitu ditambah yang 2.000 jadi 10.000, 5.000 minimal. Karena ini hari yang utama. Kenapa hari itu utama? Ini jadi bahasan kita sekarang. Kata Nabi, fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Ya, waktu tadi yang diciptakan dalam bentuk tinggi 60 hasta itu hari apa kalau gitu? Hari Jumat. Kita jadi tahu. Wa fihi uhbita. Dan pada hari itu Nabi Adam dikeluarkan, diturunkan. Itu pada hari Jumat. Wa fihi tiba alaihi. Pada hari itu Nabi Adam diterima taubatnya. Wa fihi mata. Pada hari itu Nabi Adam meninggal dunia. Wa fihi taqumus saah. Dan pada hari itu nanti terjadi hari kiamat. Jadi turunnya Nabi Adam, diciptakannya Nabi Adam, taubatnya Nabi Adam, sama apa lagi tadi? Apanya? Meninggalnya Nabi Adam, semuanya hari Jumat. Ya, meskipun Jumatnya beda ya, harinya saja yang sama. Taib, sekarang pelajaran yang ke-8 dari hadis yang mulia ini, masya Allah, sangat banyak faedah yang keluar. Pada awalnya usia Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah 1000 tahun. Pada awalnya usia Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah 1000 tahun. Kalau tadi Nabi Daud kita katakan total usia,
Kalau Nabi Adam kita katakan pada awalnya. Ya, poin ini terambil dari potongan hadis fakana Adam ya'uddu li nafsihi qala fatahul malakul mauti faqala lahu Adam qad ajilta qad kutiba li alfu sanatin. Ya, ketika Nabi Adam menghitung usianya, kemudian datang malaikat maut dan ingin mengambil ruhnya, maka Nabi Adam mengatakan qad ajilta, engkau terburu-buru wahai malakul maut. Qad kutiba li alfu sanatin. Nabi Adam mengatakan telah ditetapkan kepadaku usiaku 1000 tahun. Jadi manusia awal dulu usianya panjang-panjang. Rasul pertama kali siapa? Rasul pertama kali Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Berapa lama dakwah beliau? Dakwah terpanjang 950 tahun, karena Nabi Nuh ikut kelompok awal. Kalau yang ikut kelompok akhir kayak Nabi Dawud dan nabi-nabi yang lain itu usianya pendek-pendek. Nabi Isa itu usianya 40 tahun. Sudah kepakai berapa? Sudah kepakai berapa waktu itu? 33 tahun, kurang 7 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena ikut usia akhir zaman. Usia akhir zaman. Sedangkan Nabi Adam karena manusia awal usianya panjang 1000 tahun. Tapi karena usia itu sudah dikurangi 60, maka usianya 1000 kurang 60. Ya. Taib. Sekarang pelajaran yang ke-9 dari hadis ini. Tabiat asal manusia adalah suka mengingkari dan pelupa. Tabiat asal manusia suka mengingkari dan pelupa. Faedah yang ke-9 diambil dari potongan hadis fajahadat dzurriyyatuhu. Nabi Adam ini mengingkari dan mengingkari pula anak keturunannya. Itu anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fa nasiya dzurriyyatuhu. Nabi Adam lupa dan keturunannya pun lupa. Tabiat asal manusia ini mengingkari dan lupa. Satu sisi ini positif, negatif ya, kekurangan, tapi sisi yang lainnya positif. Ya, satu sisi itu negatif, satu sisinya positif. Tapi mau tidak mau itu fitrah kita sebagai manusia. Sekuat apapun ingatan seorang pasti ada lupanya. Demikian pula berusaha seorang ini mengingat, maka dia akan ada yang pengingkarannya. Sehingga dengan lupa inilah maka beberapa perkara di dalam agama ini dimaafkan. Karena lupa, karena manusia punya tabiat lupa, maka di dalam agama pun ada keringanan. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku apa yang disebabkan karena kesalahan yang tidak sengaja, lupa dan yang dipaksa. Sehingga di dalam fikih itu ada namanya sujud sahwi. Apa sujud sahwi itu? Sujud karena lupa. Sujud karena lupa. Jadi lupa tabiat manusia, sehingga ada syariat yang mengatur bagaimana kalau manusia lupa. Termasuk qadha sholat itu boleh kalau seorang itu lupa. Menyembelih binatang kurban itu boleh di luar hari tasyrik kalau dia lupa dan baru ingatnya setelah di luar hari tasyrik, itu boleh. Jadi karena terlalu banyak kambingnya ya, yang dipikir banyak gitu, pas hari tasyrik lupa, subhanallah kita ngurusin kambing dijual belum kurban, baru ingat tanggal 17 Dzulhijjah, boleh disembelih, sah penyembelihannya. Intinya lupa ini tabiat manusia, sehingga agama memberikan keringanan karena itu, tidak dipaksa. Dan satu sisi, meskipun lupa ini kekurangan ya secara umum, tapi lupa adalah kenikmatan di sisi yang lain. Bayangkan misalnya seorang ini selalu ingat hal-hal yang mohon maaf menjijikkan. Ingat terus, kira-kira kalau makan selera apa enggak kira-kira? Tidak selera. Kalau ada orang itu selalu ingat ucapan buruk seseorang, kira-kira di hati ini masih dongkol atau langsung lapang?
dongkol. Kita ingat terus, subhanallah, dia mengatakan begini, dengan lupa nikmat. Dan kadang kita perlu memperbanyak lupa di dalam keburukan. Jadi sering kalau ada orang yang ini sudah lupakan, jadi berusaha tidak ingat yang lain. Harus begitu. Dan antum bisa itu. Bisa, karena gunakan potensi memori untuk kebaikan dan gunakan lupa untuk hal yang negatif. Kita sudah lupa masalah itu. Kita ingat yang baik-baik aja. Ya, sekali lagi, lupa satu sisi itu kelemahan secara umum, tapi lupa di sisi yang lainnya adalah nikmat. Karena ketika lupa maka banyak perkara-perkara yang negatif itu menjadi terhindar karena seorang terlupakan dan sebagainya. Taib, itu poin yang ke-9. Yang jelas, ingat manusia punya tabiat lupa. Kemudian pelajaran yang terakhir sebagai penutup, ini obat dari poin yang ke-9, anjuran untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Poin yang ke-10 terakhir, anjuran untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Ketika kita sepakat bahwasanya manusia itu pelupa, maka salah satu cara mengingatnya, meskipun tadi ya lupa itu ada positifnya yang kadang kita perlu gunakan di sisi lain, tapi secara umum ketika kita tidak ingin lupa, solusi paling handal itu dua. Yang pertama adalah dengan dicatat, dan yang kedua didatangkan saksi. Dan solusi ini yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, qala famin yaumi idzin, maka sejak saat itu, sejak Nabi Adam mengingkari ajalnya datang itu, umira bil kitabi wasyuhudi, Nabi Adam diperintahkan untuk mencatat perjanjian dengan orang dan mendatangkan para saksi. Diperintahkan untuk mendatangkan para saksi. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim di dalam urusan muamalah dengan orang lain ya, terutama di dalam muamalah yang non tunai, misalnya di dalam urusan jual beli kredit yang enggak tunai, masih ada cerita setelah ini. Terutama dalam masalah sewa menyewa, yang itu perlu bukti penyewaannya, atau di dalam masalah utang piutang, pinjam meminjam dan yang semisalnya. Maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Jadi tolong sekarang para saudagar, para pedagang, terutama yang suka kredit ya, biasakan nyatet yang non tunai. Dan itu bagian dari perintah di dalam agama ini. Disebutkan dalam hadis qudsi yang mulia, fa umira bil kitabi wasyuhud, diperintahkan Nabi Adam untuk mencatat dan mendatangkan saksi. Antum bayangkan ya, nyatet zaman dulu itu kayak gimana? Belum ada kertas, nggak ada pensil, nggak ada alat untuk menulis, itu kayak gimana zaman dulu? Diperintahkan oleh Allah. Dan itu Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang terpanjang ya di dalam Al-Quran itu ayat di surat Al-Baqarah ayat 282, ayat tentang hutang. Disebutkan di sana, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bermuamalah dengan muamalah hutang ya non tunai pada waktu tertentu baru dilunasi, faktubuhu, maka tulislah, dicatat. Yang punya hutang meskipun ikhwan sendiri, tulis. Bahkan kalau perlu ya, mohon maaf, suami istri, ketika suami hutang ke istri, tulis. Kalau sekarang kan canggih, nggak harus di kertas, bisa di handphone, bisa disimpan di medsos, di file-file penyimpan itu bisa. Tapi tulisannya itu yang penting. Tulisannya penting karena seorang tidak tahu kapan kematiannya datang. Disebutkan di dalam ayat tadi bahwa selain ditulis juga didatangkan saksi. Disebutkan di sana, wal yumlil waliyuhu bil adl. Hendaknya penulisnya itu menulis dengan kebenaran.
Iya, kemudian disebutkan di situ wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan hendaknya dipersaksikan oleh 2 orang dari laki-laki kalian. Ini saksi. Fa in lam yakuna rajulaini, kalau enggak ada 2 orang laki-laki, fam wa imra'atani mimman tardawna, maka boleh dengan 2 orang, farajulun wa imra'atani, dengan 1 laki-laki dan 2 orang wanita. Persaksian wanita itu 2 wanita menggantikan 1 persaksian laki-laki. Persaksian wanita di dalam Islam hanya digunakan di dalam perkara selain hudud, selain dalam masalah pidana. Jadi saksi-saksi dalam masalah pidana tidak boleh wanita. Adapun muamalah maka masih diperbolehkan. Apa gunanya saksi ini? Dikatakan di ayat ini fatudzakkira ihdahumal ukhra antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau ada pihak yang lupa, maka yang lainnya bisa saling mengingatkan. Jadi sekarang yang jualan tolong biasakan ngasih kwitansi, ngasih nota sebagai bukti transaksi. Terutama kalau transaksinya non tunai. Jadi nggak apa kalau antum utang, misalnya antum nyaur hari ini, pertama tulis pembayaran tanggal sekian 1 juta, minta tanda tangan kepada yang nerima. Ngapain sih dengan ikhwan sendiri pakai gini segala? Antum jawab, ini perintah Allah dalam hadis qudsi dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ana menjalankan. Jangankan ana, Nabi Adam aja lupa, apalagi cuman kita. Ya, Nabi manusia terbaik aja seperti itu. Jadi maksud kita adalah membiasakan mencatat transaksi dengan orang lain, terutama transaksi non tunai yang masih ada kelanjutannya, itu bagian dari agama. Bagian dari agama kita. Tapi ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Semoga 10 poin itu bisa kita pahami bersama. Hal-hal yang bisa kita amalkan, bisa kita rutinkan di dalam kehidupan kita, sehingga pelan-pelan tabiat kita, tingkah laku kita menjadi semakin sempurna, semakin mulia, baik itu di hadapan manusia, terutama di hadapan Allah, Rabb pencipta seluruh jagat raya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu, dijauhkan dari berbagai mara bahaya, dan kita diwafatkan di atas Islam, di atas Islam yang benar sampai, dan kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma inna nas'aluka al husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.